Halo, assalamualaikum teman-teman. Aku akan mereview zikir tasbih, zikir cincin ya. Ini dari Equanto. Ini yang tanpa layarnya, tanpa terlihat di cincinnya. Equanto Smart Tasbih Ring. Nah, ini KB708. Kemudian kita buka. Ini sebenarnya sudah saya buka, sudah saya pakai juga. Nah, di belakangnya itu ada QR code untuk Android, iOS, dan untuk Google. Kalau misalnya teman-teman nggak ada di Play Store, itu bisa di Google ini. Tapi kalau misalnya bisa di Android, bisa di iOS, mending pakai yang ini, kode ini ya. Kalau yang iPhone pakai yang ini. Kemudian ini produknya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini kecil ya, teman-teman. Aku pikir kemarin itu pas mau beli itu lebarnya separuh ini, ternyata lebih gede. Jadi kalau dipakai seperti ini ya. Nah, kayak gini kalau dipakai. Aku udah beli Equanto yang ini. Equanto yang ini terlalu gede kalau menurut aku. Ini sudah karena sering jatuh jadi pecah ya. Nah, ini displaynya ada di cincinnya. Jadi, nah lihat ini. Cuman kalau misalnya kita keluar itu ininya kurang terang. Terus ininya agak keras ya pencetannya. Terus gede juga, jadi kayak mencolok gitu. Kalau ini mending agak kecil. Nah, cara kerjanya, aku buka isinya ya teman-teman. Ini gabus cincinnya. Kemudian ini petunjuknya, nggak ada tulisan bahasa Indonesianya, adanya tulisan bahasa Inggris sama tulisan kayak bahasa Rusia kayaknya, sama bahasa Arab. Ini produk dari China, made in China. Kemudian sama chargingnya. Kalau Equanto yang ini itu chargingnya di case-nya ini ya, di tempatnya ini langsung ngecas. Jadi ini pakai USB Type C, kemudian dicas. Kalau ini dicolokin ke mana? Dicolokin ke listrik ya teman-teman. Saya akan ambil power bank. Nah, aku coba mengecasnya. Contohnya masukin ke sini. Kemudian cara ngecasnya, ini ada magnetnya, masukin ke sini. Nah, ditempel aja udah ini, udah ngecas. Nah, gini. Ini ngecasnya kalau misalnya kedip-kedip ini berarti masih ngecas, tapi kalau misalnya sudah full, ini kedipnya merah, cuman nggak kedip-kedip, jadi stuck gitu ya. Terus ngecasnya berapa lama ya sampai nggak kedip-kedip gitu. Terus kemudian udah yang ini. Nah, sekarang kita mau ini mau men-setting ke mana, ke HP ya. Dari HP ini kan displaynya nggak ada di sini, jadi kalau misalnya mau zikir gitu, kita sentuh ini, sentuh 2 kali untuk mengaktifkan. Jadi kalau misalnya subhanallah, 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 ini ada kedip-kedip hijau ya. Nah, begini. Terus nanti ininya kalau mau lihat sudah berapa kita zikir, nah, atau kita baca sholawat gitu, adanya di HP, di aplikasinya, dengan cara men-scan ini. Kita akan mengkonekkan ini ya, ini ke
HP. Nah, kita scan di Google Kamera, kemudian scan barcode-nya seperti ini. Nah, ini kan ada Google kan. Nah, Google Play yang Android, karena HP saya Android. Nah, ini sudah ada Ikhwan Tasbih. Kemudian kita buka. Nah, penampilannya akan seperti ini. Ada yang gambar masjid, itu ada untuk waktu sholat, untuk yang kita konekkan yang gambar tasbih. Nah, setelah kita cari perangkatnya, kita konekkan ini ya, dengan cara ininya harus dihidupkan, ditekan gini sekitar 10 detik, kemudian kita hubungkan yang kita cari. Nah, kemudian akan tertera di sini key B708. Nah, teman-teman, cara kerjanya ini bisa sampai 10 channel kalau menghitung tasbihnya ya. Misalnya kita yang ini, yang fitur ini tasbih waktu ini, kalau misalnya kita berzikir dan ini adalah waktu yang real time-nya ya. Misalnya subhanallah, subhanallah kayak gitu. Kita atur ulang dari 0 dulu. Kemudian tekan 2 kali, terus di situ ada sinar hijau ya. Kemudian kita ini kita atur ulang dari 0. Nah, misalnya kita zikir Allahumma sholli ala Muhammad, misalnya sholawat ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita tekan di sini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di sini akan menghitung sendiri ya. Nah, seperti ini. Kemudian menghitung tasbih. Nah, ini kita bisa terdiri dari beberapa channel. Misalnya kita membaca tasbih berapa kali, misalnya sampai ini bisa sampai 10.000 kali ya. 9.999 kali kelipatannya. Kemudian kita bisa atur getarannya berapa. Kalau misalnya kita nggak pakai getaran, nggak usah. Misalnya untuk menghapus konfirmasi data, misalnya kalau misalnya kita nggak berzikir itu atau nggak bersalawat itu kita ganti, kita bisa ganti. Ini bisa mencari beberapa channel. Misalnya zikir, terus salawat munjiat, kemudian misalnya di sini kita bikin misalnya zikir Allahu Akbar gitu ya, Allahu, ini nggak bisa dispasi, langsung Akbar gitu. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian kita misalnya mau 33 kali kelipatannya, terus getarannya bisa 3 getaran. Nah, kemudian kita konfirmasi. Nah, kita bisa ganti di sini yang ini. Misalnya Allahu Akbar ya, konfirmasi ya. Nah, kita ganti dari yang sholawat tadi, kita ganti ke Allahu Akbar. Kemudian coba kita statistiknya, hitungannya lah. Ini jadi 0 teman-teman. Misalnya kita bikin 2 kali dulu. Nah, atur ulang. Kemudian kita mulai Allahu Akbar, 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 sampai 33 kali misalnya ya. Kemudian nanti kalau sudah 33 kali, nah stop di situ. Karena kita tadi nulisnya kan 33 kali, walaupun ini dipencet sampai beberapa kali pun ya tetap menjadi stop gitu ya. Terus kemudian misalnya kita mau zikir munjiat gitu ya. Jadi munjiatnya berapa kali tadi? Munjiat 100 kali misalnya ya. Nah, saya kemarin sudah 100 kali. Kita atur ulang lagi dari 0, misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad,
sampai selesai munjiat. Kemudian, nah ini kan 6 kali ya. Ini kalau misalnya kita mau ganti ke zikir atau ke Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu, itu yang 5.000 kali itu nanti juga akan mengikuti. Jadi kita nggak usah nanti tadi aku sudah berapa kali ya salawatnya yang munjiat, terus kita sudah berapa kali ya yang zikir Allahu Akbar. Nah itu sudah tercatat di sini, dan kalau misalnya diganti nanti hitungan real time-nya itu akan mengikuti. Jadi kalau misalnya ini salat munjiat 100 kali, saya tadi udah berapa kali, kita di real time-nya 6 kali. Nah kemudian di sini sudah ada catatannya. Ini kalau sebelum full 100, ini yang kuning ini, garis yang kuning ini nggak akan melingkar penuh ya, dia mengikuti. Terus kemudian kita ganti ke Allahu Akbar, real time-nya sudah 33 kali. Kalau kita ganti yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang 1000, misalnya 5.000 kali, konfirmasi misalnya 5.000 kali. Nah kita lihat di sini real time-nya tadi udah sekitar 33 gitu. Jadi kita nggak harus takut untuk mengingat-ingat tadi kita salawatannya udah berapa kali gitu. Jadi kemudian ini yang fitur yang penghitung tasbih. Kemudian yang kalau misalnya ini ringnya kelupa di mana gitu ya, coba ini misalnya ini terus di sini gitu ya, kita lupa naruhnya. Nah kita temukan ring, nah dia akan bergetar. Nah seperti ini, dia akan terus bergetar sampai kita menemukannya. Kemudian kita ulang lagi, nah bergetar terus gitu. Kemudian untuk pengingat sholat, nah ini pengingat sholat atau doa itu kita bisa nonaktifkan. Pengingat tasbih kita dari jam berapa sampai jam berapa, sehari berapa jam, nah itu kita bisa atur sedemikian rupa. Kemudian untuk berapa jamnya kita atur sendiri, baru konfirmasi. Kemudian untuk fitur yang pengatur layar ini kita maunya berapa menit aktifnya. Jadi kalau misalnya sudah 1 menit ini akan berkedip-kedip untuk berhenti sendiri. Jadi kalau misalnya nanti nggak lebih dari 1 menit berhenti sendiri, kalau belum 1 menit ya nggak berhenti sendiri. Terus kalau mengaktifkan tinggal ketuk 2 kali gini. Kalau sudah hijau berarti sudah aktif. Nah demikian review zikir tasbih ring ini. Ini sangat praktis dan nggak terlalu mencolok. Kalau misalnya dipakai begini nggak terlalu mencolok. Jadi harganya nggak sampai 400.000. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat review saya ini. Assalamualaikum.